Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7018 sampai bab 7020. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mendengar Wu Feiyan ingin memotong tangan kiri Wu Shutong, Wu Tianlin hanya sedikit tertegun, tetapi dia tidak membuka mulut untuk memohon belas kasihan bagi Wu Shutong. Dia tahu bahwa entah tujuannya adalah untuk membuat orang lain kagum atau membuat Lord Ting sendiri merasa lebih baik di dalam hatinya, dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan atas hal ini. Ketika hal buruk terjadi dan tak seorang pun keluar untuk disalahkan, semua orang akan menyimpulkan fakta bahwa masalahnya ada pada Wu Feiyan, bahwa jebakan licik yang diakuinya itulah yang salah, yang menyebabkan pihak lain melewatkan Nigeria dan memilih menyerang Maroko. Oleh karena itu, memotong tangan kiri Wu Shutong sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa masalah ini adalah pekerjaan Wu Shutong yang tidak baik, dan dia telah dihukum. Wu Feiyan juga membutuhkan ini untuk membenarkan dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya bukan salahnya, tetapi salah Wu Shutong. Karena itu, dia segera berkata dengan hormat, "Jangan khawatir Tuan, aku akan memberitahu ketiga tetua agung." Sambil berkata demikian, dia teringat sesuatu dan buru-buru menambahkan, Tuan, identitas orang ini misterius dan kekuatannya luar biasa. Saya khawatir mengirim pengawal primus Nigeria ke sana tidak akan sebanding dengannya. Saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk membiarkan tiga tetua agung pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi? Jika kita menemukan pihak lain, kita bahkan mungkin dapat membunuhnya dan menghilangkan masalah di masa mendatang. Wu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia ada di Maroko dan tiga tetua agung dapat menemukannya, mungkin tidak sulit untuk membunuhnya. Tetapi bagaimana jika dia tidak lagi berada di Maroko? Bagaimana jika tiga tetua agung tidak dapat menemukannya? Hal terpenting saat ini adalah Nigeria telah terungkap. Jika tiga tetua agung pergi ke Maroko dari sana, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran musuh. Begitu tiga tetua agung terungkap, masalah di kemudian hari akan semakin besar. Berkata, Wu Feiyan juga berkata, orang ini licik, kejam, dengan kekuatannya, bahkan Long Shengbo bukanlah saingan, Jian Gongbo bahkan lebih dalam perkataannya. Tetapi ketika Jian Gongbo di Siprus terbunuh oleh artileri jarak dekat, yang menunjukkan bahwa orang ini kuat, tetapi tidak terlalu besar, dan tahu bagaimana beradaptasi. Jika terjadi masalah untuk menemukan solusi optimal, jika dia melakukan penyergapan di Maroko, mati beberapa pengawal bunga mawar. Jika dia melakukan penyergapan di Maroko, kematian beberapa pengawal bunga mawar tidak akan relevan. Tetapi jika tiga tetua agung menderita kerugian, itu akan lebih dari sepadan. Berpikir kembali pada hilangnya 4 bangsawan agung, Wu Feiyan masih merasa sakit hati. Tidak mudah untuk membina para ahli di level ini, dan adanya 3 orang yang tewas dan 1 orang hilang satu demi satu telah membawa bayangan psikologis yang hebat padanya. Membiarkan 3 tetua agung pergi ke Maroko, menurutnya tidaklah begitu hemat biaya, apalagi mencari pihak lain. Begitu 3 tetua agung terbongkar, masa depan pasti akan jatuh ke dalam pasif. Terlebih lagi, seandainya pihak lawan melakukan penyergapan, ketiga tetua itu kemudian dibombardir oleh artileri pertahanan dekat. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Sementara Wu Tianlin berkata pada saat ini, Tuan Ning, saya khawatir pihak lain telah mengambil rasa takut kita padanya. Jadi dia tahu bahwa kita disergap di Nigeria, ribuan kilometer jauhnya, tetapi dia masih berani meletakkan tangannya pada kita di Maroko. Jumlah orang di kompleks Maroko begitu besar sehingga akan sulit baginya untuk mengangkut semuanya dalam waktu singkat. Jika tiga tetua agung bergegas ke sana sesegera mungkin, dia mungkin dapat memanfaatkan kesempatan dan mencapai kemenangannya dalam satu pertempuran. Berbicara di sini, Wu Tianlin menambahkan, selain itu, orang itu pasti sudah mengetahui tentang perubahan darah besar dari mulut para penjaga primus di residen Maroko, dan dia pasti akan menyadari bahwa begitu perubahan darah besar selesai, kemungkinan dia ingin mengembalikan seluruh residen di masa depan sudah minimal. Dalam hal itu, dia tidak akan menyentuh residen kita di masa depan. Jika dia dibiarkan melarikan diri dengan lancar kali ini, akan sulit untuk menangkapnya nanti, akan sesulit surga jika kita ingin menangkapnya lagi di masa depan. Wu Feiyan tiba-tiba tenggelam dalam pikiran mendalam. Orang-orang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat seringkali tidak memiliki pikiran yang cukup teliti. Wu Feiyan telah berkelana keliling dunia selama lebih dari 300 tahun, dan semenjak dia menikah Mlinilu dan meninggalkan pegunungan 100.000, dia belum pernah bertemu musuh manapun di dunia ini, dan dalam hal strategi, dia memang tidak cukup cerdik. Dia telah diserang oleh Ye Chen dalam kegelapan satu demi satu, dan sudah mengalami gangguan stres, selalu berpikir bahwa orang ini adalah orang yang saleh dan kuat, dan metode pembunuhannya tidak ada habisnya. Dia membunuh orang dengan cara yang gila, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk membunuh orang, apalagi menggunakan baling-baling helikopter untuk memenggal kepala seseorang. Bagaimana ini bisa menjadi trik yang terpikirkan oleh seorang kultivator? Itu sungguh tidak etis.
Namun lawan tidak mengikuti aturan, kemarin senjata pertahanan dekat, hari ini helikopter, lusa mungkin Uni Soviet kembali pada tahun Katyusha juga pindah. Wu Feiyan tertegun jauh di lubuk hatinya, untuk orang misterius ini sedikit menolak. Namun apa yang dikatakan Wu Tianlin tidaklah tidak masuk akal. Saat ini, meskipun ia telah kehilangan satu kota terlebih dahulu, itu adalah kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika Anda memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan pihak lain dan menghabisinya, Anda akan dapat menyelesaikan masalah tersebut untuk selamanya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, saya khawatir tidak akan mudah menemukannya lagi. Setelah berpikir sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, "Jika ketiga tetua pergi bersama-sama, jika mereka lebih berhati-hati, saya rasa tidak akan ada bahaya. Tetapi mereka tidak banyak berguna di masa lalu sekarang. Meskipun Maroko tidak besar, tetapi mereka hanya bersama mereka bertiga, adalah usaha yang sia-sia untuk ingin memeriksa Maroko lagi. Jadi mari kita lakukan dengan cara ini. Pertama, biarkan ketiga tetua terus mempertahankan tanah mereka di Nigeria, di samping pengawal primus. Nigeria, selain itu biarkan Wu Shutong menempatkan gubernur tentara kanan batalion Huben, orang-orang juga semua dikirim ke Maroko. Orang-orang ini ke Maroko. Jangan biarkan melewatkan jejak apapun, saya ingin tahu bagaimana pihak pergi, kemana harus pergi. Begitu Anda menemukan satu sama lain, serta orang-orang di Maroko, segera beritahu ketiga tetua untuk pergi, orang lain bersama-sama untuk membantu ketiga tetua, pihak lain dari semua orang dipenggal, berapa banyak yang bisa dibunuh pada jumlah pembunuhan." Wu Tianlin merasa bahwa keputusan Wu Feiyan masih masuk akal. Meskipun ketiga tetua itu sangat kuat, tetapi selama bertahun-tahun mereka kebanyakan mengasingkan diri dan berkultivasi. Mereka tidak tahu banyak tentang masyarakat modern, apalagi tentang cara menggunakan teknologi modern untuk mencari petunjuk. Jadi, jangan biarkan mereka pergi mencari orang. Mereka mungkin tidak benar-benar memiliki kemampuan itu. Akan lebih baik membiarkan para pengawal primus yang terlatih dengan baik menangani ini, dan anggota batalion Huben yang lebih kuat untuk maju dan menyelidiki. Mereka bukan hanya seniman bela diri yang kuat, tetapi juga telah menerima pelatihan militer yang sistematis, hampir sama dengan agen rahasia. Biarkan mereka pergi menyelidiki yang paling tepat. Meskipun Nigeria dan Maroko terletak lebih dari 3.000 km jauhnya dalam satu garis lurus, begitu musuh ditemukan, pesawat dapat tiba dalam waktu beberapa jam, sehingga ketiga tetua akan diperlakukan sebagai senjata nuklir untuk serangan presisi, dan selama mereka menemukan target, mereka dapat segera diluncurkan. Maka, tanpa berpikir panjang, dia berkata, Tuan Ying, Anda telah mempertimbangkan masalah ini dengan lebih mendalam, aku akan pergi dan menyampaikan perintah itu." Perintah Wu Tianlin pertama kali diteruskan ke tiga tetua agung. Lagi pula, dia harus menghukum Wu Shutong terlebih dahulu, jadi dia meminta tetua agung ketiga untuk memotong tangan kiri Wu Tianlin dan kemudian tinggal di Nigeria untuk bersiaga, menunggu Wu Shutong dipotong tangan kirinya sebelum menyampaikan perintah lainnya kepadanya. Demi menjaga Wu Shutong sebentar, Wu Tianlin sengaja memohon kepada tetua agung ketiga untuk menyegel meridian dan syaraf Wu Shutong sebelum melancarkan gerakan, lalu mengobati lukanya setelah melancarkan gerakan. Meski tangan kiri Wu Shutong tidak bisa diselamatkan, setidaknya tidak akan terasa sakit baginya. Setelah ketiga tetua agung menerima perintah itu, mereka segera mengakhiri pengasingan mereka. Adapun Wu Shutong, dia masih cemas menunggu tanggapan Wu Tianlin, tidak tahu bagaimana Tuan Ying akan menghukumnya. Senator Jenderal Yuan Chengze telah dipanggil ke sisinya, mengetahui semua yang telah terjadi di Maroko. Yuan Chengze juga merasa khawatir dan menunggu dengan cemas bersama Wu Shutong. Pada saat ini, seseorang datang melapor dengan cepat. Gubernur Agung, tiga tetua agung telah keluar dari gerbang dan menuju ke sini. Wu Shutong tidak menyadari bahwa tiga tetua agung tengah menuju ke arahnya, dan berkata kepada Yuan Chengze, "Kurasa Tuan Inggris akan memindahkan tiga tetua agung kembali." Yuan Chengze mengangguk dan berkata, Kali ini, kami tidak menunggu kelinci sambil menunggunya, jadi wajar saja jika ketiga tetua agung itu dipindahkan kembali." Sementara dia bicara, ketiga tetua agung langsung masuk. Pemimpinnya adalah salah satu dari tiga tetua agung, Wu Polin, yang juga yang terkuat di antara mereka semua. Begitu dia masuk, dia menatap Wu Shutong, dan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Ku dengar kamu melakukan kesalahan?" Tiga tetua agung datang ke Nigeria. Wu Shutong, junior ini selalu mengikuti sebelum dan sesudah bertugas, dan tiga tetua agung juga telah mencampur wajah-wajah yang dikenal. Tiga tetua agung menganggap masalah ini akan datang dari juniornya lebih memuaskan, sehingga menerima perintah untuk dipotong tangan kirinya. Kurang lebih juga ada beberapa hati yang penuh belas kasih. Wu Shutong tidak menyangka tetua agung ketiga akan bertanya tentang kesalahannya sendiri begitu dia membuka mulutnya. Jadi dia buru-buru berkata, "Kembali ke tetua agung, kali ini musuh tidak datang ke Nigeria.
dan berbalik dan menghancurkan tempat tinggal kita yang lain, dan sejujurnya, tidak ada yang bisa dilakukan olehku tentang hal itu. Wu Polin mengangguk dan menatapnya, lalu menatap tangan kirinya, lalu berkata, jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya tidak kidal, kan? Wu Shutong tanpa sadar berkata, tidak, ada apa Tetua Agung? Wu Polin tidak berkata apa-apa, sebaliknya dia langsung mencengkeram pergelangan tangan kirinya dan berkata, enak, meskipun aku cukup menghargaimu, tapi atas perintah Tuan Ying, tidak ada seorang pun yang berani menentang, jadi jangan salahkan aku. Usai berkata demikian, dia menggerakkan pikirannya, dua aliran aura seketika terpisah dari tubuhnya, salah satunya disuntikkan ke pergelangan tangan kiri Wu Shutong, meliliti pergelangan tangan itu sepenuhnya, menyebabkan Wu Shutong kehilangan semua kesadaran di tangan dan pergelangan tangan kirinya, sedangkan aliran aura yang lain menjelma menjadi bilah pisau tajam tak kasat mata, langsung menembus pergelangan tangan kiri Wu Shutong dengan kecepatan tinggi. Wu Shutong sama sekali tidak merasakan sakit, dan hanya bertanya-tanya, ketika dia melihat tangan kirinya malah terlepas dari pergelangan tangannya, meninggalkan sayatan yang halus dan rata di pergelangan tangannya. Karena perlindungan aura, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari luka itu. Wajah Wu Shutong memucat karena ketakutan dan berkata asal-asalan, aku, tanganku. Tetua Agung, kamu, mengapa kamu melakukan ini? Wu Polin berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Inggris telah memerintahkan agar Anda, sebagai gubernur besar tentara yang ramah yang bertanggung jawab atas tentara, jadi saya mematahkan salah satu tangan kiri Anda hari ini, jadi saya harap Anda akan belajar dari rasa malu Anda dan tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Selain itu, saya menyegel pembuluh darah, saraf, dan meridian pergelangan tangan Anda dengan ki spiritual saya. Anda tidak merasakan sakit apapun, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan kembali tangan kiri Anda. Setelah berkata demikian, ia menambahkan, setelah memperoleh kembali kehidupan, mengapa engkau tidak bergegas dan berterima kasih kepadaku atas anugerahku? Pada saat ini, Wu Shutong merasa sedih di dalam hatinya. Kali ini, jebakan di Nigeria sama sekali bukan idenya sendiri, juga bukan misinya sendiri, melainkan ide Tuan Ying, dan satu-satunya alasan dia terlibat di dalamnya adalah karena dia memiliki wilayah sebagai lokasi jebakan. Fakta bahwa musuh tidak jatuh ke dalam perangkap adalah tanggung jawab orang yang berkuasa di balik layar, apa hubungannya dengan dirinya sendiri? Mengapa dia harus dipatahkan salah satu tangan kirinya? Meskipun pergelangan tangannya tidak merasakan sakit sama sekali, hatinya masih seperti pisau yang tertusuk, dia adalah daduk yang agung dan perkasa. Tetapi sekarang, dia telah menjadi orang cacat dengan satu tangan yang hilang. Bukankah dia yang disalahkan atas Lord Ting? Jika Anda yang disalahkan, tetapi Anda masih harus bersyukur, hal macam apa ini? Namun, meskipun ada 10.000 rasa tidak senang dan benci di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan setengah dari rasa tidak senangnya saat ini. Dia masih berlutut dengan hormat di tanah, dan berkata dengan malu, aku berterima kasih kepada Tuan Ying karena tidak membunuhku. Bersambung.